Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara merawat atau memusnahkan mayit. Ada 3 yang saya ingin praktekkan. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolatkan. Baiklah, yang pertama praktek memandikan mayit. Sebelum kita memandikan mayit, yang pertama kita siapkan adalah air 3 wadah. Yang pertama, wadah pertama ini biasanya diisi dengan air sabun, air yang bercampur sabun. Kemudian wadah kedua air biasa tanpa ada campuran apapun. Kemudian yang ketiga air yang dicampur dengan kapur, sedikit kapur. Kemudian sebelum kita memandikan mayit, yang pertama adalah yang kita lakukan menghilangkan najis yang terdapat pada mayit. Kalau saya di sini sendiri, kalau ada orang biasanya di batu, posisi mayit harus di atas agar air tidak menggenang. Biasanya ada tempat sendiri, posisi mayit agak ditinggikan kepalanya, kemudian perutnya ini ditekan pelan-pelan saja, nanti kotoran pun akan keluar dari dubur mayit. Dan ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga untuk membersihkan bagian dubur ataupun kubur. Ini diulang beberapa kali, misalnya di perutnya ditekan sedikit, kemudian kita cek ketika masih ada kotoran, maka terus diulangi sampai nanti kain ini sebetulnya putih. Kalau kain putih tadi sudah tidak kotor lagi, kita cek seperti ini di bagian dubur, artinya mayat sudah bersih, itu cukup diistinja. Kalau kotoran atau najis sudah tidak ada lagi, kita mulai memandikan ini dengan air sabun. Kita ambil air sabun, kita siram dari bagian kepala, ini bagian kepala, usahakan bagian kepala dan diusahakan sebelah kanan yang dulu. Ini sampai seluruh badan mayat merata dengan air. Jika sudah merata dengan air yang pertama, kemudian kita lanjut ke air yang kedua, ini air yang biasa. Artinya kita membilas air sabun tadi dengan air yang tanpa campuran. Kita ulangi seperti yang tadi semuanya. Bersih, kemudian kita mewudukan mayat. Ya, niat wudhu seperti orang hidup, seperti orang normal. Kemudian kita wudukan dari muka sampai kaki, niatnya mewudukan mayat. Setelah wudhu selesai, kita memandikan dengan air yang terakhir, air yang bercampur sedikit dengan air kapur. Orang yang memandikan sunnah niat, saja aku memandikan mayit supaya sah untuk disolati, itu aja dalam hati orang yang memandikan. Ini minimal. Kalau kita untuk yang maksimalnya nanti kita ulang basuhan dari pertama sampai yang kedua, ketiga diulang 3 kali, jadi jumlahnya 9. Sebenarnya 1 kali tadi pertama sudah sah. Tapi kalau mau mengulang 3 kali itu yang sempurna, maksudnya yang maksimal. Kalau sudah semuanya sampai ke air yang ketiga ini, berarti memandikan mayat sudah selesai. Mungkin cuma itu untuk memandikan. Yang pertama tadi najis dulu, kemudian setelah najis selesai kita siram atau kita mandikan dengan air sabun. Kemudian kedua kita mandikan lagi dengan air yang biasa tanpa ada campuran apapun sambil mewudukan mayat ketika proses yang kedua ini. Kemudian yang ketiga terakhir adalah air yang sedikit bercampur dengan air kapur. Cukup untuk memandikan mayat sampai di sini. Setelah selesai memandikan mayit, kemudian mayit tersebut kita angkat. Biasanya ada 4 orang atau 5 orang yang mengangkat
Ini karena praktek saya angkat sendiri. Kita angkat ke tempat yang sudah disiapkan, ada kain kapan seperti ini, disesuaikan dengan tali yang sudah ada tadi. Ini kain kapan kalau untuk laki-laki biasanya 3 lapis sama panjang yang dapat menutupi seluruh badan mayat. Kalau perempuan biasanya 5 lapis ditambah dengan jarit dan kerudung. Setelah seperti ini biasanya kita tambahkan ada di lubang-lubang ini kapas, diberi parfum dan diberi dupa atau sejenisnya yang mengharumkan atau harum-haruman, parfum, sejenis parfum. Kapas di bagian mulut, telinga, lubang-lubang diberi kapas. Setelah semuanya diberi kapas, diberi ada parfum, kemudian ditutup. Misalkan kain yang tersedia harus menutupi seluruh anggota tubuh mayat. Seperti ini, tutup seperti ini. Nah, ini sudah menutupi semuanya. Ini kita ikat dari bagian kepala. Mana sebelah kanan mayat? Sebelah kanan mayat di sini berarti kita ikatan itu harus berada di sebelah kiri mayat agar nanti ketika di dalam liang lahat mudah untuk membukanya. Seperti ini. Tidak tertindih oleh mayat. Ini bagian dada kita taruh di sini. Tidak usah terlalu kencang, yang penting bisa menahan agar mudah nanti dibuka. Nah, ini sudah selesai proses pengkapanan mayat. Ingat, kalau laki-laki biasanya 3 lapis ukuran yang sama, ukuran seperti ini sama sudah cukup. Kalau perempuan cukup 2 lapis yang sama, kemudian kerudung, kemudian baju kurung dan jarit ditambah. Ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke bagian sholat, menyolatkan. Setelah selesai mengkafani, kemudian kita biasanya mayat diangkat ke atas keranda. Ini diangkat seperti ini, atas keranda. Ini udah siap untuk disolatkan. Ini bagian kepala, ini bagian kakinya. Kalau laki-laki, mayat laki-laki biasanya kita untuk kepalanya diletakkan di sebelah selatan, artinya di kiri orang yang sholat. Kalau perempuan, kepalanya diletakkan sebelah utara. Dan posisi kalau laki-laki di bagian kepala, posisi imam, berdiri bagian kepala untuk mayat laki-laki. Kemudian kalau untuk mayat perempuan, tadi posisinya di sebelah utara dan posisi imam berada di perut, posisi perut mayat. Kita akan memperhatikan posisi mayat yang laki-laki. Untuk sholat kifayah sendiri itu ada 7 rukun. Yang pertama niat, kemudian berdiri, kemudian membaca Fatihah, takbir 4 kali, membaca Fatihah pada takbir awal, membaca sholawat takbir yang kedua dan membaca doa untuk
takbir yang ketiga dan salam ya. Ini saya ingin mempraktekkan sholat fardu kifayah atau sholat mayit. Sholli ala hadal mayyiti arba takbiratin imaman fardu kifayah billahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tata cara pengurusan jenazah dari memandikan, kemudian mengkafani dan mensolatkan. Terakhir, kewajiban seorang muslim adalah menguburkan. Setelah ini akan kewajiban kita adalah menguburkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.